Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Sukmariansa dari kelas manajemen karyawan A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat angka statistik menggunakan korelasi, regresi, dan juga koefisien determinasi. Nah, saya sudah mempunyai datanya di Excel seperti ini. Nah, kita melakukan ke home, lalu add-ins, lalu klik yang go, kita centang analisis toolpath dan juga analisis toolpath VBA, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih data, lalu data analisis. Nah, kita pilih yang correlation, lalu klik OK. Nah, kita di sini akan input range untuk menganalisis sebuah statistik menggunakan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Karena bukan hanya untuk membantu sebuah perhitungan, Excel juga bisa membantu mempercepat sebuah perhitungan statistik. Di sini, nah kita akan input output range-nya di F14. Nah, kita drag dulu di situ. Lalu klik OK, maka muncul tabelnya seperti ini. Nah, apa sih analisis regresi? Lalu, apa sih yang namanya korelasi dan juga yang koefisien determinasi? Untuk korelasi yaitu salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan analisis regresi dalam statistika salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini saya akan merapihkan dulu untuk kolom pada tabelnya. Saya akan mengganti namanya. Nah, setelah itu kita akan menentukan regresi pada satu data ini. Seperti tadi kita klik data analisis, lalu pilih yang regression. Nah, bedanya dengan yang tadi kan cuma input range aja, nggak pakai yang input range X dan juga Y. Nah, sekarang kita menginput range Y dan juga range X yang akan kita analisis. Nah, di sini kita input range yang X-nya. Setelah itu kita centang yang labels, lalu output range-nya kita pilih yang kolom F18. Maka akan muncul tabelnya seperti ini. Nah, di sini udah tersedia data analisis untuk suatu statistika.
statistika yang regresi. Nah, di bawah ini juga sama untuk menentukan korelasi dan juga regresi. Caranya sama seperti tadi, kita pergi ke data analisis, lalu pilih yang correlation, lalu klik OK. Nah, kita input range yang akan kita analisis. Nah, di sini untuk kita drag ya semua dari kolom C42 sampai D61. Setelah itu kita input yang output range-nya di F41. Nah, kita ganti dulu untuk kolomnya sesuai dengan data yang tadi, yang awal, yaitu kualitas pengunjung ditandai dengan X2 dan juga jumlah pembeli dengan konstanta Y. Nah, di sini saya akan merapikan dulu untuk kolom tabelnya. Setelah itu kita akan membuat analisis regresi. Seperti sebelumnya, caranya sama. Kita pergi ke data analisis, lalu pilih regression, lalu klik OK. Kita input range Y-nya di sini. Setelah itu kita input juga range X-nya. Setelah itu masukkan output range yang kita inginkan. Nah, lalu klik OK. Maka data analisis untuk statistikanya sudah muncul di sini. Setelah itu kita sama seperti tadi, membuat korelasi X1 dikurangi X2 dan juga regresinya X1 dikurangi X2. Sama seperti tadi, kita pilih correlation, lalu klik OK, input range yang akan kita masukkan. Nah, kita drag dari kolom C69 sampai D61. Setelah itu kita masukkan output range-nya, klik OK. Nah, di sini kita akan merapihkan dulu untuk kolom dari correlation-nya. Nah, kita ganti nama kolomnya di sini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data yang regresi. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita input range Y-nya, lalu range X-nya juga. Nah, kita masukkan dari data yang tadi, yang sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, sekarang kita akan menginput range X-nya. Kita hapus dulu yang sebelumnya.
dari C68 sampai C88. Kita akan menginput output range-nya di F73. Maka data analisisnya sudah siap tertampil seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat korelasi dan regresi berganda. Contohnya seperti ini. Kan yang tadi 2 kolom ya, sekarang mah ada 3 kolom. Untuk X1 dan X2, setelah itu ada Y-nya. Nah, pertama kita akan menguji data analisis menggunakan korelasi. Nah, caranya juga sama seperti tadi, yaitu kita pergi ke data analisis, lalu pilih yang korelasi, klik OK. Nah, kita akan menginput range yang akan dianalisis. Nah, kita drag semua. Setelah itu kita masukkan output range-nya di G5. Lalu kita akan merapihkan dulu untuk kolomnya. Selanjutnya, saya akan menguji data analisis menggunakan regresi. Seperti langkahnya yang tadi, pertama kita masuk ke data analisis, lalu kita pilih yang regression. Selanjutnya kita akan menginput range X-nya. Nah, kita akan menginput output range-nya akan di sebelah mana. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, data yang sebelumnya ditampilkan mungkin akan mempermudah kalian untuk menguji suatu data analisis seperti korelasi, menggunakan korelasi dan juga regresi.
dan juga mempercepat pekerjaan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.